inspiratif kita pada hari ini. Teman-teman, kita semua tahu bahwa memilih program kekhususan adalah momen yang sangat penting. Banyak dari kita, terutama mahasiswa semester 2 dan juga 4, yang merasa bingung dan butuh pencerahan. Karena itulah, Pak Pilih hadir sebagai jembatan informasi dan inspirasi untuk kalian semua. Dan hari ini, kita akan mengupas tuntas salah satu PK yang paling fundamental dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, program kekhususan Hukum Perdata. Untuk itu, sudah hadir bersama kita sosok yang paling tepat, yaitu Bang Jordan Petra sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata, dan juga Bang Tito Jeremia sebagai Wakil Ketua Himpunan Hukum Perdata. Selamat sore abang-abang semua. Sore. Oke, mungkin boleh nih dari abang-abang perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya sampaikan ya ke teman-teman BEM udah mengundang kami. Pertama saya perkenalkan dulu diri. Saya Jordan Petra Jeremias Tumorang selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Perdata, masih baru kok sebenarnya 2025 di bulan Juli kemarin lah. Bulan Juli baru jadi Ketua Himpunan sampai nanti 2026. Oke, memperkenalkan diri, nama saya Tito Jeremias Tumorang, mahasiswa semester 7 sekarang kami, semester 7, dan di sini saya hadir sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Perdata atau Himata. Oke, salam kenal abang-abang. Mungkin gimana sih kabar dari abang-abang sendiri? Lagi sibuk gak nih bang? Atau enggak lagi stres atau gimana nih bang? Boleh mungkin live update sedikit? Dari Tito dulu coba, gimana Oke, tuh? boleh bang Tito? Oke, hari ini sebenarnya hari yang normal, dalam artian nggak terlalu stres, nggak terlalu santai atau bagaimana. Kuliah normal, ada kelas, selesai kuliah, ada kebetulan udah skripsian, jadi lagi ngerjain revisian sih. Sama ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ngurus himata sama Jordan dan teman-teman yang lain. Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih ya kan, kalau kegiatan semester 7 apalagi sih kalau enggak kelas, beberapa doang kelas, paling bimbingan sama ngerjain tugas akhir lah pokoknya. Kurang lebih selebihnya oke lah gitu doang. Oke. Kalau Trisi sendiri gimana ya? Oke, kalau dari aku sendiri nih bang, aku kan baru masuk semester 3 nih. Jadi mungkin ada matkul-matkul baru dan mungkin lebih mulai fokus nih bang ke PK gitu. Jadi kayak dari aku sendiri agak bingung nih bang mulai milih PK-nya gimana. Jadi mungkin habis dari obrolan ini mungkin dari abang-abang aku jadi bisa milih gitu PK-nya, mungkin PK Hukum Perdata kayak gitu. Tapi kalau gambarannya sekarang gimana tuh kira-kira? Kalau gambaran sekarang sebenarnya aku agak tertarik ya bang ke Hukum Perdata. Masih agak ya? Masih agak. Gak tau karena ada kami di sini ya? Enggak bang, beneran tertarik nih. Oke, daripada lama-lama, jadi kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apa alasan abang milih PK Hukum Perdata ini? Mungkin boleh sih diceritakan gimana alasannya dan mungkin gimana sih dulu cara milihnya dari banyak PK yang ada di FH 4 ini nih. Abang kayak, wah aku harus milih PK Hukum Perdata nih. Mungkin boleh diceritain sedikit bang? Oke, dari saya dulu kali ya. Nah, jadi kalau tentang kenapa sih saya milih Perdata dulunya, jadi saya pernah kayak ngobrol lah sama beberapa orang dan juga sama alumni, cerita-cerita bagusnya PK apa. Soalnya banyak pilihan tuh, PK Transbis lah, Eko lah, ini itu. Tapi beberapa di antara itu bilang, kita tuh sebenarnya di Perdata nggak hanya berfokus ke satu doang gitu, banyak kalau di Perdata ini. Jadi kayak semakin menarik buat saya. Berarti banyak yang bisa saya tahu di Perdata. Nah, selain dari itu, saya itu pernah kuliah Prof. Eman. Dia bilang gini, hukum waris di Indonesia itu tidak bisa diunifikasi gitu. Berarti banyak hukumnya kan, karena ada hukum adat ini, adat itu, adat ini, waris Perdata Barat, waris Islam. Jadi menurut saya, wah berarti hukum Perdata ini banyak banget dong yang bisa kita gali di sini. Nah, pemikiran saya itu bercita-cita dulunya sebagai hakim. Tapi ada yang bilang kalau hakim itu PK-nya harus pidana. Tapi setelah saya tanyain lagi ke dosen-dosen, emang bener Pak? Emang bener Prof? Kalau misalnya saya mau jadi hakim itu harus ambil PK pidana? Oh enggak, salah katanya. Siapa bilang? Kita mau dari PK apapun bisa kok jadi hakim. Dari PK apapun bisa kok jadi profesi semuanya lah katanya. Jadi ternyata enggak kok. Maksud saya ya udahlah kalau gitu saya masuk Perdata aja, karena kalau misalnya saya jadi hakim kamar Perdata lah misalnya, banyak yang bisa saya gali di situ, banyak hukumnya, banyak peraturannya, dan ya asik aja menurut saya, kurang lebih gitu aja sebenarnya. Oke,
Kalau saya sendiri sih kurang lebih sama kayak yang disampaikan Jordan tadi. Cuman ketertarikan saya di sini sendiri itu kenapa memilih PK Perdata, karena yang pertama lingkup perdata itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mungkin permasalahan waris, permasalahan jual beli, kontrak dan lain-lain itu semua dipelajari di PK Perdata. Jadi alasan yang pertama itu kenapa, yaitu karena dia dekat dengan kehidupan kita dan contoh-contoh masalahnya itu juga umum dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kenapa pilih PK Perdata? Dari sekian banyak PK, kenapa kita pilih Perdata khususnya saya itu karena Perdata ini banyak menjadi fundamental dari jurusan-jurusan yang lain. Misalnya ada jurusan A, B, C, sebenarnya itu fundamentalnya kurang lebih itu dari Perdata. Jadi alasan kenapa saya tertarik ke PK Perdata itu ya kurang lebih begitu sih. Oke, lumayan menarik ya teman-teman. Mungkin dari abang sendiri ini mulai mikirin masuk PK ini tuh dari semester berapa ya bang? Kalau saya ya jujur ya, kalau saya itu dari semester 1 tuh belum tahu rupanya ada PK-PK. Nah, semester 2 barulah ada tahu saya, oh ada PK ini, PK ini, PK ini. Nah, dari situ saya konsultasi lah ke beberapa orang, dari situ langsung ya udahlah Perdata aja nggak apa-apa. Makanya saya dari semester 3 itu kalau di kurikulum 2022 tuh kami udah bisa ngambil PK tuh dari semester 3. Kalau 2025 sekarang Kita baru bisa ngambil di semester 4 bang. 4 ya. Iya. Nah, makanya saya waktu semester 3 itu langsung ngambil mata kuliah PK wajib Perdata. Itu saya ambil langsung keluarga waktu itu supaya bisa nih dari semester 3 udah pasti bakal di PK Perdata dan gak usah lah pindah-pindah gitu. Kurang lebih dari semester 3 lah. Ya, kalau saya sendiri juga sama ya dari semester 3, tapi sebenarnya semester 2 itu juga udah sempat kepikiran. Karena itu tadi banyaknya permasalahan yang mungkin ruang lingkup Perdata ini dekat dengan kehidupan kita sendiri, dengan kehidupan kita semua. Makanya saya udah mulai kepikiran itu dari semester 2 menuju 3 untuk ambil PK Perdata, kurang lebih gitu sih. Oke, menarik banget ya abang-abang. Kita lanjut aja ya ke next question. Jadi bisa diceritain juga nih gimana pengalaman akademik dari abang-abang selama menjalani PK ini. Mungkin dari mulai cara belajarnya atau dosennya atau nilainya gitu. Mungkin cara belajarnya juga boleh nih di spill abang-abang. Kalau cara belajar kayaknya harusnya kurang lebih sama kayak PK-PK lain lah, kayak dosen-dosennya juga ya kurang lebih sama. Tapi kalau menurut pandangan saya ya di PK Perdata ini dosennya tuh keren-keren lah, kayak misalnya ada Prof. Eman, ada Prof. Sony, dan ada juga Bu Linda kayak praktisi lah istilahnya kalau Bu Linda itu. Nah jadi di Perdata ini nggak hanya dosen-dosennya itu nggak hanya tentang dia bahas teori-teori doang. Jadi dia udah praktisi, udah dia menekuni di bidang pendidikan pun udah. Jadi enak lah kita belajarnya, nggak terlalu buku dan nggak terlalu praktek. Bisa dipadukan lah keduanya. Lalu apalagi dari pertanyaannya? Mungkin cara belajarnya. Cara belajar gimana tuh ya? Kalau cara belajar di PK Perdata ini, kalau menurut saya pribadi cukup asik ya dan menarik juga karena seperti yang dijelaskan tadi, pengajar-pengajar PK Perdata ini tenaga pengajar yang berpengalaman. Dalam artian tidak fokus hanya ilmu dalam buku saja, tapi ilmu praktek pun mereka kuasai karena terdiri dari yaitu full time praktisi atau mereka ada juga sebagai akademisi. Jadi karena pengajar-pengajar yang berpengalaman, mereka membawakan kelas itu, dosen-dosen itu tidak terlalu monoton gitu. Ibarat kalau tugas-tugas terus nggak gitu. Jadi kita juga di PK Perdata ini ada nanti kayak mata kuliah penanganan perkara perdata dan lain-lain. Itu mata kuliah yang mempersiapkan kita lah untuk menyusun dokumen hukum. Nah itu menurut saya itu menarik sih dari PK Perdata cara belajarnya gitu. Kalau misalkan dari segi nilai nih gimana bang? Aman nggak kira-kira di PK Perdata ini? Dari segi nilai ya, dari segi nilai untungnya dosen-dosen PK Perdata ini masih baik dan banyaknya yang objektif. Nggak ada tuh yang
kalau mahasiswa bilang tuh tutup mata ngisi nilai. Jadi kadang ada yang ngasih nilai oke aja semua gitu kan. Tapi kalau di perdata ini benar-benar dilihat. Kita kalau aktif ya dapat nilai tambahan. Kalau kita ngerjain tugas terus ya dapat nilai tambahan. Tugas, UTS, UAS itu semua dihargai lah istilahnya sama mereka. Kurang lebih kalau nilai ya sama ya, karena dosen kita di perdata juga kurang lebih sama ya. Kalau penilaian ya objektif. Kalau kita misalnya rajin, kita aktif di kelas, tugas kita aman, sebelum ujian kita belajar, harusnya sih hasilnya nggak mengecewakan, harusnya gitu. Oke, mantap banget nih. Mungkin ini teman-teman yang dengar nih mungkin udah mulai terbuka nih terkait PK Hukum Perdata. Jadi mungkin kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selain di bidang akademik nih abang-abang, pengalaman akademik apa sih misalnya kayak lomba, riset, ataupun organisasi, ataupun juga bisa magang yang paling berpengaruh dan relevan dengan PK Hukum Perdata ini? Oke, sebenarnya kalau kita ngikutin terkait dengan kayak lomba, kayak gitu-gitu kan sebenarnya banyak yang bilang itu nggak diajarin di kelas lah ya sebenarnya. Tapi kalau di PK Perdata itu ada kemahiran perdata, itu ada penanganan perkara perdata Ya, ya. penanganan perkara perdata. Ada kita disuruh bikin gugatan juga bisa ya, gugatan, replik, Surat kuasa, gugatan. Nah, itu kan ada juga ya kayak lomba bikin surat gugatan. Nah, disitulah baru dipelajari, tapi itu bukan matkul wajib, tapi hanya matkul wajib kemahiran, tapi nggak 100% wajib kita pilih. Bisa kita pilih yang lain, tapi harus kita pilih lah kemahiran yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya lomba-lomba yang terkait dengan perdata itu sebenarnya banyak lah. Kalau yang saya lihat ya beberapa bulan kebelakang kan ada lomba-lomba, itu kebanyakan topiknya tuh tentang, ada yang topik waris, ada yang topik PMH, ada kayak misalnya kemarin tuh saya lihat ada apa ya, lomba surat gugatan terkait waris di, saya lupa univnya, tapi banyak lah pokoknya terkait dengan perdata gitu. Iya, kurang lebih sama sih dengan Jordan. Jadi kalau lomba-lomba ini, khususnya kebelakangan ini, memang banyak lomba-lomba gitu. Tapi ini khususnya ya, karena kita diundang di sini, mungkin kita sekalian pengumuman. Jadi Himata kita juga akan adain lomba ya. Ya betul. Perdata kita akan adain lomba. Mungkin dimulai dalam waktu dekat ini atau gimana? Semester ini lah pokoknya. Ya, Jadi semester ini. Himata tuh nanti ke depan dalam semester ini bakal ngadain lomba untuk KMFH doang. Tapi kan kalau kita ngadain lomba buat seluruh univ tuh udah ada lah dari Unpad, LOC ada, sama saya lupa apa namanya kalau dari univnya langsung. Nah, tapi kalau dari Himata ini akan membuat suatu lomba, entah itu legal opini ataupun surat gugatan, itu yang akan bekerja sama dengan para dosen nantinya. Kita buat lomba hanya untuk KMFH doang. Karena kenapa KMFH doang? Ya anggap aja buat KMFH ini kita latihan lah, belajar lah untuk berkompetisi di tingkat nasional nanti. Karena sejauh ini yang saya lihat selama saya perkuliahan belum ada nih, ada lomba LO atau surat gugatan kayak gitu yang khusus untuk KMFH doang. Nah, tahun ini, semester ini kami akan membuka lomba kayak gitu lah. Jadi buat penonton khususnya adik-adik atau mungkin angkatan bisa daftar nanti ya? Bisa dari 2025 sampai 2022 juga nggak apa-apa. Nanti tungguin infonya di Himpunan Mahasiswa Perdata, Himata FH 4. Nanti bakal kita umumin pembukaan sampai seterusnya nanti ada di official account kita. Dicatat ya teman-teman buat tanggal-tanggalnya. Jadi nanti stay tune, bakal ada kabar terbarunya ya Bang di Instagramnya. Ya mungkin buat teman-teman semua boleh ya di stok IG-nya apa Bang? IG-nya tuh Himata Unpad. Himata FH Unpad. Oke. Mungkin nih dari tadi abang-abang kan udah mention ya seputar Hima Perdata. Mungkin dari abang-abang boleh nih ngejelasin apa sih ini, dan mungkin dari teman-teman mungkin ada nih yang tertarik buat ikut Hima, boleh dijelasin seputar apa sih Hima Perdata ini? Oke, mungkin mulai dari saya dulu ya. Himata ini sebenarnya organisasi yang mewadahi PK Perdata, itu di dalam suatu wadah untuk salah satu tujuannya itu kita menjembatani informasi dari dosen ke mahasiswa, kurang lebih begitu. Baru tujuan Himata ini
yang lain itu ada sebagai sarana informasi, baru mungkin sebagai teman-teman kita untuk belajar bersama PK Perdata. Jadi kan karena Himata ini terdiri dari PK Perdata, kita lebih bisa open ini untuk discuss. Ini TA lu gimana? Ini ngajunya apa dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih Himata itu organisasi yang isinya kurang lebih semuanya PK Perdata, ada dari angkatan kayak kita nih, angkatan 2022, angkatan 23, 24 dan seterusnya, itu bakal berregenerasi terus. Jadi kurang lebih Himata itu adalah organisasi yang mewadahi mahasiswa PK untuk menjalin komunikasi dan lain-lain dari dosen ke kita mahasiswa. Gitu. Ada tambahan? Jadi intinya Hima itu kayak kita mahasiswa PK Perdata, ada dosen departemen Perdata, kita jembatani nih, kita pertemukan mereka berdua di satu titik yang bisa saling ngobrol bersama. Jadi tujuan apa ya? Kayak misi dari Himata itu salah satunya kayak membuat antara dosennya dengan mahasiswa-mahasiswanya lebih dekat lagi lah. Karena yang paling penting di Hima itu nanti paling krusialnya itu pada saat kita semester akhir kayak semester 7 kita akan ngajuin TA kan. Untuk ngajuin TA ini kita akan banyak berkomunikasi itu dengan Hima, walaupun dia pengurus atau bukan, pasti akan berkomunikasi dengan Hima. Jadi kita lah yang menjembatani mereka supaya bisa berhubungan lebih baik lagi dengan dosen-dosen Perdata. Kurang lebih gitu sebenarnya. Kira-kira susah nggak sih Bang buat masuk Himata ini? Susah atau enggak kok. Jadi sebenarnya Hima itu semua orang, semua mahasiswa yang PK Perdata itu himpunan mahasiswanya. Tapi untuk masuk pengurusnya, nah Himata itu bakal open rekrutmen lah ya istilahnya. Open rekrutmen itu untuk staff di kurang, kalau enggak minggu depan 2 minggu lagi lah kurang lebih. Jadi kalau teman-teman yang masuk Himata baik dari semester 3 dan semester 5 itu udah bisa teman-teman. Jadi langsung aja kami tunggu di Himata nantinya, karena minggu depan kami akan open recruitment, kayaknya nggak terlalu lama, sebenarnya seminggu lah ya. Iya. Seminggu. Dan kabar baiknya biasanya Himata tuh ngebuka hanya untuk semester 5 doang. Dari semester 5 lah yang baru bisa daftar. Tapi untuk sekarang dari semester 3 pun udah bisa daftar. Supaya walaupun kalian udah tahu mau PK apa atau kalian masih ragu, ya nggak apa-apa, masuk aja jadi pengurus Himata gitu. Banyak banget ya informasi-informasi penting. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa di follow Instagramnya dan juga dicatat nih informasi-informasi penting terkait Hima Perdata ini. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya abang-abang. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang abang hadapi selama di PK ini dan gimana cara abang-abang mengatasinya? Oke, siapa dulu deh? Jordan dulu. Jadi tantangan tadi ya. Kalau tantangan di PK Perdata nggak ada, jujur aja. Bukannya apa petantang petenteng, tapi himpunan mahasiswa Perdata atau PK Perdata ini masih bisa toleransi lah kita ya. Iya. Tugasnya bisa, repot-repotnya juga masih bisa, dosennya juga masih aman semua lah. Jadi nggak ada kok tantangannya kalau bagi saya. Ya, dan juga kalau di angkatan kami dan kami pastikan juga di angkatan bawah itu Perdata itu harus selalu kompak. Jadi kalaupun ada rintangan, nggak terlalu terasa berat karena kebersamaannya ada. Kalaupun misalnya ada masalah atau ada kesulitan, kita akan upayakan supaya kita aktif untuk berdiskusi. Jadi tambahannya mungkin itu karena mahasiswa Himata ini atau mahasiswa Perdata ini dekat, ya kurang lebih tantangannya itu tidak seberat yang dipikirkan. Kurang lebih begitu sih. Nggak susah lah Perdata intinya gitu. Gak susah guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa masuk Hima Perdata ya. Hima Perdata. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih PK ini relevan dengan tujuan jangka panjang pribadi abang-abang, misalnya studi lanjut atau karir ke depannya gitu? Terus terang, saya bilang ya, saya mention kalau cita-cita saya jadi hakim. Nggak tahu akan terkabul atau enggak, tapi semoga terkabul. Amin. Tapi saya juga punya cita-cita lain, kayaknya asik nih kalau notaris nih. Makanya setelah misalnya nanti saya selesai di FH4 ini untuk ambil S1, saya akan mungkin ambil S2 kali antara MK. Saya sekarang tertariknya sih MKN ya. Nah, tapi ya kita lihat aja nanti. Apa tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya kalau
untuk studi lanjut ke depannya gimana nih Bang, di gambaran abang-abang terkait PK Hukum Perdata ini? Oh iya, karena ini alasan memilih PK Perdata tadi berkaitan ya, karena Perdata ini banyak menjadi fundamental bagi PK-PK lain. Ya, saya yakin Perdata ini bakal banyak digunakan di masa yang akan datang. Jadi saya juga pernah magang di beberapa tempat, kayak di pengadilan sama di law firm. Ya kurang lebih kasus Perdata ini menarik dan juga banyak contohnya yang relevan itu. Jadi untuk ke depan saya yakin Perdata ini masih relevan sebagai PK kita mahasiswa ini. Gitu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya abang-abang. Nah, dari tadi kan kita udah bicara seputar PK Hukum Perdata nih. Mungkin dari abang-abang kalau misalkannya ada adik tingkat yang masih bingung nih, mungkin kayak aku ya Bang masih bingung, apa sih tips and trick gimana biar kita bisa milih PK, dan terutama gimana nih biar kita bisa milih PK Hukum Perdata gitu, kayak sering tiba-tiba kita milih PK Hukum Perdata. Kalau dari saya ya, kalau dari saya itu mending coba dulu aja. Apa yang kalian penasaranin cobain dulu aja, karena kita kan matkul wajib PK itu ada 6 ya kalau nggak salah, sama ada juga matkul pilihan itu harus diambil 3. Kalau kami gitu, kalau kalian gitu juga kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian contoh lah mau ambil hukum waris, ambil aja dulu hukum warisnya, asik atau enggak ya lihat nanti. Nah, kalau misalnya kalian udah tertarik tentang di hukum waris atau di perdata ini, ya udah lanjut aja. Tapi kalau enggak, anggap aja itu hukum warisnya itu hanya sebagai matkul pilihan. Kalau misalnya nggak tertarik, jadi bisa ambil PK lain. Kurang lebih itu aja. Pokoknya cobain dulu aja. Ya, kurang lebih dijalani dulu aja sih. Jadi kadang ada juga beberapa mahasiswa yang memilih PK itu karena dia nyaman dengan dosen-dosen di PK itu. Jadi karena dia nyaman akhirnya dipilih PK. Banyak juga alasan lain sebenarnya. Tapi ya kuncinya kurang lebih kalau masih bingung, dijalani dulu sama kurang lebih tahu apa kira-kira tujuan kita setelah dari FH4 ini. Biar kita bisa menyesuaikan langkah kita kan dari mahasiswa. Kurang lebih begitu sih. Wow, jujur sepanjang aku dengerin dari abang-abang semua, aku jadi mulai tertarik nih Bang. Mungkin aku nanti kedepannya bakal milih PK Hukum Perdata. Bener ya? Tunggu ya. Oke Bang. Oke, jadi aku dengar-dengar kayaknya lingkungan hukum perdata ini cukup seimbang untuk bertumbuh ya, apalagi buat teman-teman yang masih bingung, teman-teman yang pengen banget nih nyoba-nyoba hukum perdata, boleh dicoba dulu ya Bang ya. Terus dari hukum perdata ini juga bisa dilihat kan dosen-dosennya baik, lalu juga sangat kompak sekali. Nah, sebagai pertanyaan penutup dari abang-abang, apakah ada pesan buat teman-teman yang sedang bingung memilih PK? Jadi mungkin bisa disampaikan, dikasih tahu wejangan dan pesannya bagaimana? Oke. Buat teman-teman, adik-adik semua yang masih bingung mau pilih PK apa, itu nggak apa-apa karena memang ada fasenya seperti itu. Mungkin kami mahasiswa semester 7 ini juga mungkin pernah ada di fase itu, bingung mau pilih PK apa dan lain sebagainya. Kalau saran saya sih dijalani aja dulu, sekaligus sesekali konsultasi kira-kira dengan senior atau dengan orang tua, dengan siapalah yang bisa diajak konsultasi untuk memilih PK ini. Jadi kurang lebih jangan terlalu dianggap stres, dijalanin dulu sambil ya berkonsultasi ya. Iya, Ada tambahan? Kalau misalnya ragu, tanya-tanya aja nggak apa-apa. Iya. Kating-kating kalian misalnya angkatan 2023 juga udah banyak yang milih PK kok. Iya. Jadi tanyain aja. Kalau misalnya Kak gimana sih Bang, gimana sih di PK Perdata? Fun fact-nya PK Perdata itu terbanyak gitu ya? Atau Terbanyak. nomor 2 terbanyak lah setelah Eko. Jadi banyak lah yang tertarik ke PK Perdata gitu. Jadi jangan ragu lah untuk coba. Kenapa nih orang banyak milih PK Perdata? Ada sesuatu berarti di PK Perdata kan, karena makanya yang banyak gitu. Baik, terima kasih abang-abang atas jawabannya. Jangan lupa ingat teman-teman, ada sesuatu ya di PK Perdata ini. Jadi teman-teman jangan lupa masuk PK Perdata nih. Nah, teman-teman KMFA, semoga obrolan singkat namun padat ini bisa memberikan pencerahan. Ingat, memilih PK ini adalah tentang menemukan titik temu antara minat, bakat, dan juga visi masa depan Anda. Jangan lupa masih banyak episode Papili 2025 lainnya yang akan mengupas tuntas PK-PK lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita Bang Jordan Peta sebagai Ketua Himpunan dan Pak Bang Tito Jeremia sebagai Wakil Ketua Himpunan PK Hukum Perdata, serta seluruh KMFA yang sudah mendengarkan. Saya Tracy, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.